pertemuan yang lalu sudah cukup jelas karena khusus di pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapa itu Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ada kalimat yang beliau ucapkan dan diriwayatkan oleh sebagian kaum muslimin. Pernyataan beliau mengatakan bid'ati fi ilmi hadits mazhar. Ilmuku di dalam ilmu hadis sedikit. Ini pernyataan sebagian mengatakan diucapkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ilmuku di dalam ilmu hadis muzhah, sedikit. Nah, ini kadang-kadang disalahpahami ucapan bahasa tawadhu dengan realita. Ini beda. Ada kalanya kalau pakai standar ilmunya Imam Ghazali, standar ilmunya Imam Al-Ghazali yang menguasai hampir seluruh ilmu, dan ini disepakati oleh para ulama seperti Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang lahir tahun 623 Hijriah hingga 728 Hijriah, juga disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah hingga tahun 771 Hijriah dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, mengatakan bahwa Imam Ghazali menguasai hampir seluruh ilmu. Nah, kalau diucapkan kalimat itu dari Imam Ghazali mengatakan ilmu hadismu sedikit, itu standarnya Imam Ghazali, bukan standarnya kita. Kalau sedikit versinya Imam Ghazali dengan sedikit versinya kita itu beda. Kalau kita mengatakan saya ilmu hadisnya sedikit, ya memang kenyataan realita memang sedikit. Tapi kalau Imam Ghazali seandainya mengatakan ilmu hadis saya sedikit, itu kalau dihitung dan dibandingkan dengan kita pasti jauh. Ma bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Itu penafsiran pertama kalimat Imam Ghazali. Jadi bukan berarti mengatakan begitu Imam Ghazali gak paham ilmu hadis. Sangat keliru. Yang kedua, bahasa itu bahasa tawadhu, rendah hati. Kan para ulama punya sifat itu rendah hati. Punya banyak ilmu tapi merasa tidak punya ilmu. Kebalikan zaman sekarang, ilmunya sedikit merasa punya banyak ilmu. Atau ilmunya tidak ada merasa punya banyak ilmu. Udah bisa baca kitab gundul sedikit, sudah tahu mana mubtada, mana khabar, mana fa'il. Pergi ke Arab belajar atau pergi ke Arab jadi pekerja, sudah bisa bahasa Arab, pulang dengan bicara bahasa Arab, udah bisa baca kitab, langsung menetapkan dirinya adalah orang alim. Belum tentu. Alim ukurannya bukan itu. Alim ukurannya tabahur fil ulum. Dia mendalam di seluruh ilmu dan dia amalkan isi ilmu. Maka bahasa Imam Ghazali mengatakan saya sedikit ilmu hadis, itu bahasa tawadhu. Buktinya di dalam kitab Al-Mankhul, kitab Al-Mankhul, beliau membahas tentang ilmu hadis dirayah. Juga kitab Al-Mustashfa, di situ beliau membahas juga tentang ilmu hadis dirayah. Kemudian kitab-kitab beliau isinya hadis, walaupun terlepas ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, tapi paling tidak dia kuasai itu hadis. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ia mengisyaratkan tentang hadis. Bahkan Imam Ghazali punya kitab hadis, hadis qudsi. Namanya Al-Mawa'iz. Mawa'izul Ahadits Qudsiyah nama kitabnya. Itu kumpulan hadis-hadis qudsi. Bagaimana orang tidak pakar, tidak alim dalam ilmu hadis kok bisa mengarang kitab hadis, bahkan hadis qudsi. Bahkan seluruh kitabnya isinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada kitab disusun oleh Syekh Muhammad Aqil. Syekh Muhammad Aqil. Dia punya judul Al-Imam Ghazali wa Ilmu Hadis.
Imam Ghazali dan ilmu hadis. Di dalam kitab tersebut beliau ingin membuktikan, ini loh, Imam Ghazali ini bukan orang yang tidak paham ilmu hadis. Beliau paham ilmu hadis. Itu kitab bisa dibaca. Namanya Al-Imam Ghazali wa ilmu hadis. Yang bahasa Indonesia juga ada. Otoritas Imam Ghazali di dalam ilmu hadis di Indonesia. Disusun seorang kiai di Depok, Dr. Muhammad namanya. Dr. Muhammad. Judulnya Otoritas Imam Ghazali di dalam ilmu hadis. Otoritas itu artinya menguasai. Bahasa Indonesianya menguasai. Di situ beliau buktikan secara objektif bahwa Imam Ghazali adalah seorang yang pakar hadis, paham ilmu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca. Ini penelitian secara ilmiah, referensinya ada di situ. Sebagaimana juga dalam kitab Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra disusun oleh Imam Tajuddin Az-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan guru-gurunya Imam Ghazali dari ilmu hadis yang pertemuan lalu saya telah jelaskan. Kemudian riwayat terakhir, Imam Ghazali punya munasabah, punya korelasi dengan hadis Sahih Bukhari. Yang kita baca ini mukhtasar, resume atau ringkasan daripada Sahihul Bukhari. Sebelum beliau wafat, beliau sering membaca kembali, mereview kitab Sahihul Bukhari. Di sini bisa ada penafsiran. Bisa jadi beliau mengulang membaca Sahih Bukhari dengan niat ingin memberikan syarah. Syarah itu artinya komentar, penjelasan.